teman-teman semua, kembali lagi sama aku Sasa. Nah, kali ini aku mau bahas sesuatu yang menurut aku lebih seru kalau ngobrol gitu ya. Jadi bukan aku aja yang ngomongin tentang ini, tapi memang ada orang lain yang juga merasakan hal yang sesuai. Jadi aku udah mengundang. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja panggil bintang tamu kita pada hari ini. Kita panggilkan Bertrando. Oh iya, buat yang belum tahu, aku sama Bertrand itu kakak adik. Hai, tebak siapa kakaknya? Aku langsung nggak ada yang ngeluh karena gue lebih muda muka. Nah teman-teman, kali ini kita mau ngomongin tentang love language. Nah kenapa aku ajak Bebe? Karena sebenarnya walaupun kita itu kakak adik, tapi entah kenapa aku merasa kalau love language kita tuh beda banget. Makanya karena itu kita mau coba tes dulu nih, kita mau coba tes dulu punya love language-nya aku sama love language-nya dia. Lalu kita akan bandingkan dan kita akan bahas satu-satu. Oke? Caranya gimana? Oh, udah di briefing. Oke, sekarang kita udah mau main nih. Jadi kita pakai aplikasi namanya Love Nudge. Oke, kita masukin dulu. Ini agak harus daftar dulu guys. Jadi ternyata belum terdaftar. Nah, tampilannya tuh kayak gini. Langsung aja kita coba main ya. Yeay, oke kita udah selesai. Ini hasilnya aku yang ini. Itu yang punya Bebe. Aku. Di sini. Tunjuk situ dong. Di sini. Iyalah. Oke, sebelum kita bahas masing-masing punya aku sama punya Bebe apa, aku mau jelasin dulu. Jadi love language itu apa sih, Kak? Jadi love language itu adalah bagaimana kita menunjukkan kasih sayang kita ke orang yang kita sayang, dan gimana kita mau, maksudnya gimana kita merasa disayangi juga oleh orang tersebut gitu. Dengan cara apa sih? Nah itulah. Nah dengan cara apanya itu yang dinamakan dengan love language. Kayak bahasa kasih gitu loh, bahasa cintanya masing-masing orang gitulah guys. Jadi ada 5 love language menurut Chapman. Pertama ada words of affirmation, terus ada gifts, terus ada act of service, quality time, sama physical touch. Sekarang kita mau bahas satu-satu dulu, dari punya Bebe dulu. Yang pertama apa, terus punya aku yang pertama apa, yang kedua apa, yang kedua apa, ketiga apa gitu ya. Gak ada, kali ini gak ada cus-cusan. Kalau yang belum tahu itu apa, tonton video sebelumnya. Apaan sih lo? Oke, kita bahas punya Bebe dulu. Yuk, Bebe. Yang pertama bisa dilihat ya guys, quality time yang pertama. Ya, quality time. Dengan 30%. Jadi aku sama Bebe sama-sama quality time. Kalau menurut kamu quality time itu kayak apa sih? Maksudnya Quality kamu bisa time dapet itu tuh, karena kamu kenapa gitu? quality time itu contohnya kayak gini aja, itu namanya quality time ya. Iya, berarti Nah. lo mau masuk video gue karena lo sayang sama gue. Oke, skip. Berarti kamu seneng kalau kamu bisa punya apa namanya? Bisa bareng. Ya, gitu. bisa punya waktu bareng, spend time bareng gitu sama orang yang kamu sayang gitu ya. Karena dengan spend time bareng itu kan kita juga bisa tambah saling mengenal gitu. Oke, iya begitu guys. Nah sebenarnya quality time itu kalau menurut bukunya si Chapman ini, dia bilang bahwa itu tuh ke arah kebersamaan gitu, setuju nggak? Iya, Kebersamaan. namanya quality time. Kebersamaan, kan artinya waktu kualitas waktu. Oh iya, gathering time. Nih kalau misalkan aku sama Bebe lagi bareng, tapi dia main HP, aku main HP, itu nggak termasuk guys. Iya. Itu bukan kayak gitu. Jadi kebersamaan yang dimaksud adalah kebersamaan yang kita sama-sama ngasih perhatian fokus ke satu sama lain gitu, kayak focused attention gitu. Jadi giving your undivided attention. Bukan kayak kita lagi bareng di satu ruangan yang sama, tapi pikiran fokus aku lagi kemana, Bebe lagi kemana, itu nggak termasuk. Oke. Quality time itu sangat berkaitan dengan quality conversation gitu. Karena ketika kalian spend time together kan pasti ada, kalau lu spend time kan pasti lu ngobrol gitu. Dan obrolannya tuh berkualitas gitu loh maksudnya. Bikin kenal satu sama lain lah dan lain-lain gitu maksudnya. Jadi quality time itu sangat erat kaitannya dengan quality conversation. Quality conversation ini bisa dikembangkan dengan cara kita mendengarkan dengan penuh gitu, kayak beneran dengerin orang yang lagi ngomong.
Dan pikirannya jangan kemana-mana. Iya betul, jadi nggak tiba-tiba, hah gimana tadi? Gitu. Ya itu udah sebel banget gak sih, lagi cerita panjang lebar tiba-tiba, iya kan? Apa? Fix. Ya kan iya lah, tapi apa? Oh, lucu tuh kan, dia tuh lagi lebih garing sebenarnya. Ya gitu, oke, paham ya teman-teman tentang quality time. Lanjut, tadi karena aku sama Bebe sama, jadi langsung aja ke nomor 2-nya dia. Apa? Nomor 2 aku, gengs, itu adalah acts of service. Ya, jadi acts of service. Kalau itu, coba menurut lu itu kayak apa? Kasih perhatian. Perhatian, semua juga perhatian. Oh, iya. Perhatiannya bentuk apa? Kayak nggak tahu. Kalau acts of service itu lebih kayak kita ngebantuin. Oh iya, Gitu. ngebantuin. Kayak misalkan kita lagi belajar terus nggak ngerti, nah dibantu. Nah, terus dia kalau kayak kita lagi kecapean, terus itu dibantu. Iya. Jadi ceweknya peka gitu. Benar, kata Bebe benar. Jadi kalau acts of service itu cenderung kalau lingkungannya itu dia tumbuh di lingkungan yang berprinsip action speaks louder than words. Gitu loh. Betul. Jadi kayak daripada lu sekedar ngomong, Talk less, do more. ya itu kalau kita biasanya tumbuh di lingkungan yang seperti itu cenderung akan memunculkan love language yang ini. Mereka punya pemahaman kalau aku sayang sama dia itu berarti aku membantu melayani dia gitu. Jadi membantu itu adalah salah satu bentuk aku sayang sama dia, gitulah istilahnya. Kayak tergerak hatinya untuk membantu. Iya, tapi kalau dia tumbuh di keluarga yang cenderung kayak ya kalau kamu bisa sendiri kamu kerjain sendiri aja gitu. Nah itu mungkin dia akan lebih berkurang gitu sih kecenderungan di love language yang ini. Oke, next. Terus lo apa yang kedua? Nah, kalau aku yang kedua itu words of affirmation. Oke, langsung aja words of affirmation dulu. Tadi Bebe kedua apa? Terakhir. Iya. Ya, kalau Bebe terakhir guys, kelima. 5. Lu bayangin. Gak perlu dipuji aku tuh. Iya, malas. Nggak harus dipuji juga, nggak nih. Tuh kan salah kaprah. Aduh, gimana dong yang bener tuh? Jadi gini teman-teman, kalau words of affirmation itu dia ada beberapa jenis gitu lah, maksudnya ada beberapa tipe. Jadi kayak misalkan pertama words of encouragement, kayak misalkan menguatkan. Word of praise itu baru yang tadi Baby dipuji, cuman bukan berarti harus selalu dipuji gitu loh Be, enggak kayak gitu. Terus yang ketiga itu kind words. Nah biasanya kalau words of affirmation ini muncul ketika kitanya itu cenderung tumbuh di lingkungan yang mendengar banyak affirming words ini gitu. Jadi kayak kata-kata yang menguatkan ini tuh banyak kita dengar di kehidupan kita sehari-hari, di lingkungan keluarga kita. Ketika kita tumbuh di lingkungan yang full of positive words dan segala macam, itu jadinya anaknya itu jadi lebih mudah gitu untuk ngomong hal-hal yang positif ini juga, karena dia udah terbiasa kan, dia udah biasa denger, ya itu terbentuk dengan sendirinya gitu. Jadi kalau misalkan nih ada yang pacarnya words, terus kaliannya tuh wordsnya di bawah kayak aku sama Bebe gitu. Nah, terus pas dia lagi sedih, dia lagi bete, akhirnya aku ngasih kata-kata encouragement ini dong ke dia. Nah, bisa aja gara-gara dia tidak merasa itu bahasa kasihnya dia kayak, omdo nih, lu mah harusnya bantuin gua kalau emang lu sayang sama gua gitu, karena dia act of service-nya di atas, tapi aku di bawah gitu loh guys. Jadi ya karena memang itu cara aku menunjukkan rasa aku sayang sama dia, makanya aku ngasih kata-kata itu, bukan berarti omdo gitu. Walaupun kalau Bebe sih nggak kayak gitu ya nggak sih. Dia mah paham gitu ya nggak sih. Menghargai. Bagus. Dia tahu sih kalau kakaknya begitu. Nah, aku mau ngingetin aja kalau nggak semua kata-kata itu omong kosong, tapi ada memang kata-kata yang diucapkan dengan tulus ya karena mereka menunjukkan kasih sayang mereka dengan cara itu. Nah, sekarang yang ketiga Bebe sama kedua aku ya, tadi kan soalnya sama ya, adalah physical touch. Nih ya teman-teman, bukan berarti gatel gitu, bukan kayak gitu, bukan berarti kalau kalian love language physical touch berarti kalian gatel sama orang-orang gitu. Enggak, itu nggak ada hubungannya. Jadi kayak bukan kayak gitu loh, karena ya maksudnya kalau kamu genit gitu kan itu bukan love gitu, iya kan? Jadi itu bukan an act of love, jadi itu nggak termasuk. Nah, jadi gimana? Jadi yang termasuk gimana? Dengan disentuh-sentuh. Jadi kayak sentuhan kita speak more daripada kata-kata. Jadi nih misalkan Bebe lagi sedih gitu kan, terus kayak dia nangis, walaupun jarang banget sih nangis di depan orang gitu. Nah, aku tuh nggak ngomong apa-apa, cuma kayak gini misalkan ngetap-tap on the back. Pet yang memilih lebih daripada gue ngomong, gue nggak nunjukin empati gue, nunjukin sayang gue dengan
langsung gue lakuin. merangkul gitu atau ditepuk-tepuk gitu. Jadi dari kayak sentuhannya, dari kayak tadi di pet-pet gitu, itu kayak udah nge-declare banget, kayak dia tuh udah ngomong gue tuh sayang sama lu gak sendiri. Nah tapi dia gak ngomongin, tapi dia tunjukkan itu dengan sentuhannya itu gitu. Oke, lanjut. Nah sekarang yang terakhir adalah receiving gifts. Kalau itu Bebe di nomor 4, kalau aku di nomor ya 4 sih, sama 4 sama 5 nya sama juga soalnya. Nah kalau hadiah itu ngasih dan mendapatkan hadiah, nah itu adalah love language-nya dia. Tapi hadiahnya itu nggak boleh yang kayak gini ya guys, maksudnya nggak boleh yang kayak kalau kamu bantuin aku nanti aku kasih hadiah deh gitu. Bukan yang kayak Jadi gitu. gimana dong? Bukan Oh, karena berarti kayak Iya sih. kita habis jalan-jalan dari luar negeri terus kita tergerak hatinya pengen ya ngasih pengen barang ngasih gitu. gitu. Tapi kan bukan karena dia ngelakuin sesuatu kan gitu. Karena hati kita tergerak untuk memberikan. Iya, kepada karena dia. kitanya aja yang memang pengen, dan Asik. menurut kita itu tanda kita sayang sama dia gitu. Jadi bukan karena oh kalau kamu bantuin aku nanti aku kasih deh, itu enggak. Itu kan berarti ada embel-embel harus bantuin dulu kan. Itu bukan tanda Dan sayang. tulus. Iya, jadi memang tulus mau memberi tanpa mengharapkan balasan dari orang itu. Nah, hadiahnya tuh nggak usah yang aneh-aneh juga teman-teman. Biasanya kalau orang-orang yang memang love language-nya primary-nya itu si gifts ini, hadiah yang dikasih tuh nggak perlu mahal-mahal gitu. Bukan masalah berapa harganya, tapi ketulusan dia yang ngasih. Nah itu Kayak gitu ngasih loh. lagu aja gitu nggak apa-apa. Gitu, karena dia tahu ini adalah pemberian yang tulus. Seperti itu. Yeay. Jadi kita udah bahas 5-5-nya. Semua love language ini bisa dipelajari seriusan. Ya misalkan kalian punya pacar, terus top 3-nya kalian ini gitu, tapi ternyata itu nggak sama dengan top 3-nya pacar kalian. Love Terus language gimana kalian tuh dong? berbeda. Itu kalian bisa aja mempelajari love language-nya dia, dan dia juga mempelajari love language-nya kamu. Dan itu penting karena dengan cara ini kalian bisa ngisi gelasnya masing-masing gitu loh. Ngerti kan? Gelas cintanya gitu maksudnya. Jadi dia juga akan merasa disayang sama kamu, kamu juga akan merasa disayang sama dia. Walaupun love language kalian berbeda, karena kalian bisa memahami love language satu sama lain. Gitu maksudnya. Kalau kalian mau tahu lebih Sekarang banyak, aku lebih pintar. ya dia kan nggak pernah tahu sebelumnya, makanya Iya. aku ajakin biar tahu, biar nanti jago. Nah, kalau kalian mau tahu lebih banyak, kalian bisa aja baca the love language, atau nanti aku kasih judul bukunya di bawah. Pokoknya memang ada kok bukunya tentang ini, jadi boleh dibaca-baca untuk lebih paham gitu ya, gimana sih caranya belajar tentang love language ini, atau sebenarnya love language ini gimana. Tapi kurang lebihnya adalah yang tadi sudah aku jelaskan gitu. Oke teman-teman, kompak ceritanya. Ya, jadi segitu aja videonya untuk kali ini. Semoga kalian lebih paham tentang cara-cara atau bahasa-bahasa cinta satu sama lain. Terima kasih teman-teman semua yang udah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.